Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Anafis Channel. Dimana ada Anafis Channel, di situ pasti ada kabar-kabar yang menarik, yang menginspirasi dan pastinya berkah buat kita semua, terutama untuk petani lele ya teman-teman. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya melimpah. Untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, dan agar mendukung saya untuk membuat konten-konten yang menarik, yang menginspirasi dan pastinya berkah buat kita semua. Teman-teman, pagi ini kita masih membahas tentang lele dan bibit lele, apalagi pada musim dingin seperti ini, yang pastinya kalau malam dingin banget, siang panas, yang menyebabkan banyak-banyak bibit, terutama bibit ya teman-teman, atau ikan lele yang kolap atau banyak yang menggantung, depresi, juga bisa juga pecah lendir. Ini ada bibit-bibit teman-teman yang alhamdulillah sehat-sehat, karena dari perawatan juga kami jaga dan tidak asal-asalan. Dan tentunya buat teman-teman yang belum berpengalaman dalam mengatasi bibit lele di musim kemarau, bisa simak video ini, tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Oke teman-teman, ini bibit ukur 5 TikTok. Teman-teman, dalam musim kemarau ini bibitnya sehat-sehat. Dalam musim kemarau yang dimana pada malam hari dingin banget dan siang panas banget, itu perlu penanganan ekstra untuk membuat bibit lele kita itu menjadi sehat dan pastinya biar bisa sampai panen full ya teman-teman. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara menjaga kondisi air ya teman-teman, agar suhunya stabil dan airnya tidak dingin banget dan juga tidak panas banget. Yang pertama adalah perlu diketahui bahwasanya kalau siang itu panas, kita memerlukan paranet atau apapun aling-aling biar lele kita itu tidak kepanasan di waktu siang hari teman-teman. Dan di waktu malam hari kita perlu menyetabilkan suhunya agar pH-nya itu stabil dan tidak ngedrop. Banyak cara-caranya teman-teman, dan salah satunya adalah kita beri gedebok pisang. Kenapa dengan gedebok pisang? Karena ternyata gedebok anakan pisang itu mengandung banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai antibiotik alami, pembunuh bakteri, dan selanjutnya adalah ternyata gedebok pisang itu mengandung glukosa dan selulosa yang fungsinya adalah menjaga daya tahan tubuh ikan lele, bibit lele, agar tetap fit dan stabil, dan memberi energi pada lingkungan kolam, terutama energi pada bibit lele teman-teman. Jadi jangan ragu untuk memberikan gedebok pisang. Di samping itu, fungsi dari gedebok pisang adalah untuk menstabilkan suhu agar pada malam hari saat suhu dingin itu bisa menjadi hangat kembali. Karena cacang gedebok pisang lama-kelamaan akan menjadi kompos alami, yaitu kompos yang berjenis metabolisme dan mikroorganisme. Jadi nggak apa kelihatan kotor kolamnya, yang penting bibit atau ikan lelenya sehat. Yang penting juga adalah cara kita mengelola air dalam kolam, yaitu jangan sampai ada endapan-endapan banyak, endapan isapakan yang berada dalam kolam, karena akan menimbulkan amonia yang pastinya akan membuat bibit stres, menggantung, dan banyak bakteri yang tumbuh. Dan apabila kita sudah mengontrol air dengan benar, tapi masih tetap aja ada bibit lele yang menggantung, itu bisa disebabkan karena suhu yang kurang stabil, dan ada juga bisa disebabkan karena pecah lendir, karena perubahan cuaca di fase malam berganti siang, siang dan berganti malam. Di saat musim kemarau kita perlu menangani itu dengan cara meminimkan pemberian pakan teman-teman. Jadi kalau pagi jam 8 sampai jam 9 kita boleh memberikan pakan yang agak lumayan sesuai porsinya. Tapi kalau sore hari atau malam hari jangan sampai kita memberikan pakan sesuai porsi yang sebelum musim ini. Jadi kita kurangin sedikit agar apa? Agar tidak banyak pakan lele yang
jadi kotoran di bawah karena tidak dimakan. Ada juga lele saat musim dingin itu biasanya memuntahkan pakannya sehingga banyak endapan-endapan dan sisa pakan di bawah yang mengakibatkan jadi amonia yang menimbulkan bakteri yang bisa menyerang bibit lele atau lele kapan saja, teman-teman. Buat teman-teman yang kebingungan karena bibit lelenya menggantung atau tidak nafsu makan, sebaiknya kalau tidak nafsu makan diberhentikan pemberian pakan atau dipuasakan dulu sampai bibit lele fit kembali. Karena pagi ini saya juga dapat chat banyak pertanyaan dari petani-petani saya kenapa bibit lele menggantung padahal awalnya sehat, yaitu karena mungkin perubahan suhu di siang hari, pergantian suhu di siang hari ke malam hari yang menjadikan suhu itu tidak stabil, teman-teman. Jadi untuk menstabilkan suhu itu kita perlu melakukan banyak-banyak tindakan. Di antaranya adalah tadi pemberian cacaan gedebok pisang, bisa juga dengan kotoran. Tapi kalau kotoran itu bisa menimbulkan kerugian, teman-teman, karena kompos yang dihasilkan itu biasanya kalau kita kurang pemahaman atau kurang mengelola air dengan baik, itu biasanya menjadi penyakit buat bibit lele kita. Jadi lebih amannya kita kasih gedebok pisang saja. Dan juga bisa dikasih dengan lampu tembak atau lampu sorot yang fungsinya untuk menghangatkan air. Tapi kalau dikasih dengan lampu tembak atau dengan sejenis pencahayaan, itu bisa membuat lele kita stres juga ya, teman-teman. Karena kehidupan lele adalah kehidupan di malam hari, dimana di malam hari ya bergerak agresif, di siang hari dia mendasar. Jadi alangkah baiknya untuk mengatasi suhu tersebut kita simpel saja, kita kontrol air dengan pergantian air, tapi jangan 100%. Kita buang 25% atau 30% setiap hari. Setelah itu isi air lagi, terus juga bisa dengan memberikan cacaan gedebok pisang. Itu tadi, teman-teman, dari penjelasan saya terkait manfaat gedebok pisang yang ternyata mengandung glukosa dan selulosa yang fungsinya adalah memberikan energi kepada kolam-kolam dan memberikan daya tahan tubuh kepada ikan lele. Di samping itu lama-kelamaan juga akan menjadi kompos itu kompos alami, yaitu kompos metabolisme dan mikroorganisme. Sekian dulu ya, teman-teman, video saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa berdoa terus dan selalu menjaga kestabilan kolam agar kita bisa merawat bibit kolam sampai panen. Semoga teman-teman di sana sehat selalu dan jangan lupa berbuat baik, karena berbuat baik kepada siapapun tidak ada ruginya buat kita. Salam sejahtera dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.